Bertahan di Real Madrid, Andriy Lunin rela jadi pelapis Thibaut Courtois. Andriy Lunin memilih memperpanjang masa kerja bersama Real Madrid di tengah ketertarikan dari raksasa Inggris. Melansir Sportsmall, kiper asal Ukraina ini teken kontrak bersama Los Blancos hingga 2028 mendatang. Sosok berusia 25 tahun ini sempat dikabarkan akan pergi dari Santiago Bernabeu pada akhir musim nanti sesuai berakhirnya ikatan kerja. Bersama Real Madrid, Lunin mencatatkan 48 penampilan di semua turnamen. Hampir sebagian besar penampilannya baru tercatat pada musim tahun 2023 sampai tahun 2024 ketika Courtois yang mengalami cedera ACL. Dia ingin mencari waktu bermain lebih setelah hanya menjadi pelapis Thibaut Courtois. Sejak tiba dari Zorya Luhansk pada 2018 silam, Lunin sempat dipinjamkan 3 kali sebelum masuk ke jajaran skuad utama Real Madrid. Ketiga klub tersebut adalah Leganes, Real Valladolid, dan Real Oviedo. Pada saat Courtois absen, Lunin memberikan performa terbaiknya. Namanya jadi andalan Los Blancos di bawah Mistar dan menunjukkan serangkaian penampilan gemilang. Salah satunya pada laga perempat final Liga Champions saat bertemu Manchester City. Dalam adu penalti, ia menepis tendangan Bernardo Silva dan Mateo Kovacic. Terdapat 3 klub besar Premier League yang dilaporkan ingin membawa Andriy Lunin pada bursa transfer musim panas lalu. Mereka adalah Arsenal, Chelsea, dan juga Liverpool. Arsenal dikabarkan sempat membidik kiper berusia 25 tahun ini setelah menjual Aaron Ramsdale ke Southampton. Akan tetapi, The Gunners akhirnya menandatangani Neto dengan status pinjaman dari Bournemouth. The Blues menargetkan Lunin. Sama seperti Arsenal, Chelsea tidak jadi membawa kiper Ukraina ini ke Stamford Bridge. Philip Jorgensen menjadi kiper yang mereka boyong. Senada, Liverpool turut batal memboyong Lunin dan akhirnya membeli Giorgi Mamardashvili dari Valencia. Negosiasi Real Madrid untuk Alphonso Davies sudah masuki tahap akhir. Sudah bukan rahasia lagi apabila Real Madrid sangat berhasrat untuk memperkuat lini pertahanannya dengan mendatangkan Alphonso Davies dari Bayern Munich pada bursa transfer musim panas 2024 yang lalu. Akan tetapi rencana itu tidak berhasil. Namun Los Blancos belum menyerah untuk mendatangkan pemain internasional Kanada tersebut. Menurut informasi di laman AS, kini Real Madrid bahkan telah memasuki negosiasi tahap akhir dengan Alphonso Davies dan perwakilannya untuk bisa menyelesaikan transfer pada musim panas tahun 2025 mendatang. Pada kesempatan tersebut Madrid bisa mendatangkan Davies dengan status bebas transfer, karena kontraknya bersama Bayer akan berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2025 mendatang dan sampai saat ini belum ada tanda-tanda perpanjangan kontrak untuk mantan pemain Vancouver Whitecaps tersebut. Madrid sudah terbiasa menyelesaikan kesepakatan yang rumit. Sebelumnya mereka melakukannya dengan menyelesaikan transfer Kylian Mbappe, setelah sang bintang memberitahu PSG bahwa ia tidak akan memperbarui kontraknya, dan juga sekarang dengan Alphonso Davies, tulis laporan di laman AS. Negosiasi dengan pemain Kanada itu telah berjalan selangkah demi selangkah ke tempat yang direncanakan klub putih itu. Bek kiri itu telah menahan semua tawaran dan permainan psikologis Bayern Munich, dan ia telah memasuki tahun terakhir kontraknya. Mulai tanggal 1 Januari ia akan secara hukum dapat menandatangani kontrak dengan bebas untuk Madrid. Dengan demikian memberlakukan pra-perjanjian antara kedua belah pihak yang telah dipersiapkan selama berbulan-bulan. Lanjutnya, trio Mbappe, Vinicius dan Rodrigo masih melempem. Real Madrid ternyata punya satu masalah. Real Madrid bisa dibilang memiliki skuad yang mengerikan pada musim tahun 2024 sampai tahun 2025 ini. Hal itu tidak lepas dari kedatangan Kylian Mbappe pada bursa transfer musim panas 2024 ini. Kapten timnas Prancis itu diharapkan mampu menambah daya gedor Real Madrid pada musim tahun 2024 sampai tahun 2025. Performa Mbappe tampak menjanjikan ketika ia berhasil mencetak gol pertamanya untuk Real Madrid pada ajang Piala Super Eropa 2024. Akan tetapi, performa Mbappe kemudian mendapatkan kritikan pedas. Hal itu tidak lepas dari kegagalan Mbappe dalam beberapa laga pertamanya di Liga Spanyol. Ia sama sekali tidak mencetak gol maupun assist untuk Los Blancos di Liga Spanyol. Melempemnya trio penyerang Los Blancos itu mengundang tanggapan dari mantan pemain mereka, Takefusa Kubo. Kubo menilai bahwa Real Madrid memiliki satu masalah. Masalah yang dimaksud adalah 3 penyerang yang dimiliki Real Madrid saat ini sebenarnya memiliki posisi yang sama. Ketiganya adalah pemain yang bermain di posisi winger kanan, tetapi malah dipaksa untuk bermain di posisi yang berbeda.
Hal itulah yang dinilai membuat trio lini depan Real Madrid masih melempem sampai saat ini. Para penyerang Real Madrid sangat bagus dan cepat, kata Kubo. Namun, saya rasa tiga pemain penyerang Real Madrid semuanya suka bermain di posisi yang sama. Dan itulah mengapa mereka tidak tampil di level terbaiknya saat ini, imbuhnya. Federico Valverde pilihan yang tepat sebagai pengganti Toni Kroos di Real Madrid. Carlo Ancelotti memuji kualitas yang dimiliki Federico Valverde dan yakin kalau dia bisa menggantikan Toni Kroos meski dalam peran yang berbeda. Banyak keraguan yang muncul tentang bagaimana permainan Real Madrid ketika Toni Kroos mengumumkan bahwa dia akan pensiun musim panas ini. Tidak adanya legenda Jerman tersebut di lini tengah Los Blancos tampak asing, dan lubang yang dia tinggalkan terlihat jelas pada laga kompetitif pertama Madrid musim ini ketika menghadapi Atalanta di Piala Super UEFA. Los Merengues seperti tidak memiliki penghubung antar lini, hal yang juga disorot pada laga pembuka mereka di La Liga ketika ditahan imbang Mallorca. Tetapi, Carlo Ancelotti menegaskan bahwa Federico Valverde bisa menjadi pengganti Kroos. Menurutnya, pemain internasional Uruguay itu masih bisa berkembang lebih jauh lagi. Dia masih terus berkembang, ia menunjukkan karakter yang jauh lebih baik dan kini dia memiliki tanggung jawab yang lebih besar di dalam tim. Ia pemain yang tak tergantikan berkat kualitas, kekuatan dan kecepatannya, kami beruntung memilikinya. Ketika Kroos meninggalkan klub, saya pikir dia memilih pemain yang tepat untuk menggantikannya, ucap Don Carlo dikutip dari situs resmi klub. Valverde berperan penting saat Los Blancos meraih 3 poin pertama mereka di Santiago Bernabeu musim ini dengan menghajar Real Valladolid 3-0. Sang gelandang turut menyumbang gol untuk membuka kemenangan timnya lewat tendangan bebas. Dia juga dinobatkan sebagai Man of the Match usai peluit panjang dibunyikan. Ancaman dari Ancelotti usai debut Mbappe di kandang Real Madrid. Real Madrid berhasil mengamankan 3 poin saat menjamu Real Valladolid dalam pekan kedua Liga Spanyol tahun 2024 sampai tahun 2025. Mentas di Estadio Santiago Bernabeu, Minggu, tanggal 25 Agustus tahun 2024, mereka menggilas tim tamu dengan skor 3-0. 3 gol dari Fede Valverde, Brahim Diaz, dan Endrick memberikan kemenangan perdana buat Los Blancos pada Liga Domestik musim sekarang. Momen ini juga menandai debut laga kandang Kylian Mbappe bersama Madrid. Terkait kemenangan Madrid atas Valladolid, Ancelotti mengaku senang. Akan tetapi, dia tak segan menyingkirkan siapapun pemainnya yang gampang menyerah. Pemain yang lelah harus angkat tangan, tutur Ancelotti seperti dikutip dari Mundo Deportivo. Namun, hal tersebut tak pernah terjadi dalam 40 tahun karir saya. Saya mengatakan ini di sini karena saya telah berbicara kepada mereka, ucap pria asal Italia itu. Soal Mbappe, dirinya baru mencetak 1 gol setelah melewati 3 partai bareng Madrid. Kemudian Mbappe mandul di 2 pertandingan Liga Spanyol melawan Mallorca dan Valladolid. Mbappe menjadi rekrutan terbesar Madrid pada musim panas 2024. Ex-pilar AC Monaco itu datang ke raksasa ibu kota Spanyol dengan status bebas transfer usai mengakhiri kontrak bersama Paris Saint-Germain. Sebanyak 80.000 fans datang guna menyaksikan seremoni presentasi Mbappe di Estadio Santiago Bernabeu. Kedatangan Mbappe ke Madrid sekaligus menyudahi sebuah drama panjang. Sudah sekitar 7 tahun sang bomber menjadi target buruan Los Blancos. Peluang terbesar Mbappe untuk gabung Madrid sempat terbuka pada musim panas 2022. Namun, dia malah memperpanjang durasi kerja dengan PSG. Memang dasar jodoh tak kemana, 2 tahun berselang, Mbappe dan Madrid bersatu. Situasi panas Trent Alexander-Arnold, Liverpool bisa jadi korban terbaru Real Madrid. Liverpool memang berhasil mengamankan kemenangan saat menjalani laga kandang di pekan kedua Liga Inggris lalu saat menghadapi Brentford, tanggal 25 Agustus tahun 2024. Namun ada hal yang membuat Liverpool patut was-was saat meraih kemenangan berharga tersebut. Pada laga itu, pelatih Arne Slot memutuskan untuk mengganti Trent Alexander-Arnold dengan Conor Bradley di menit ke-72. Rupanya hal tersebut tak berkenan di benak Trent Alexander-Arnold. Ia sepertinya cukup kecewa lantaran tak bisa memainkan laga hingga usai. Bek kanan timnas Inggris ini terlihat tak begitu ceria saat merayakan kemenangan Liverpool. Ketidakpuasan yang timbul dari sang pemain membuat situasi Liverpool serba tak jelas. Bisa saja Trent Alexander-Arnold menjadi tak betah di Anfield dan memutuskan hengkang.
Pasalnya kontrak Trent Alexander-Arnold di Liverpool akan berakhir Juni tahun 2025 mendatang. Andai tak segera memperpanjang kontrak, ia bebas bernegosiasi dengan tim manapun pada bursa transfer Januari tahun 2025 nanti. Kekhawatiran The Reds barangkali tertuju kepada Real Madrid. Bisa saja raksasa Spanyol itu tiba-tiba masuk ke meja perundingan dengan pihak Arnold. Real Madrid bisa mendatangkan Trent Alexander-Arnold secara gratis dengan memanfaatkan situasi kontrak kerja yang ada saat ini. Liverpool barangkali bisa menengok ke PSG untuk merasakan perihnya El Real mengambil pemain bintang mereka secara gratis.